endosan nggak ada, viewer YouTube juga tiba-tiba turun. Itu ada apa ya Mas waktu itu? Banyak faktor ya Mas waktu itu ya. Saya nulis di setiap postingan pecah telur, itu nanti tak cantumkan nomor saya. Dulu itu kan dicantumin nomor narasumber Mas. Oh iya. Sampai sekarang pun tetap nomor narasumber. Apa tak cantumin nomor saya ya? Jadi setiap orang yang bertransaksi nanti lewat saya. Oh iya. Dan itu kan potensinya besar sekali. Kita jadi punya banyak produk, kita dapat komisi ya gitu. Kalau memang ini ada manfaatnya, berdampak pada narasumber, atau bahkan juga ketika ada orang yang melihat kemudian dia menjadi terinspirasi, dia dapat ide nafkah untuk anak istrinya, yang kok yang mau mencatat. Assalamualaikum Sobat Pecah Telur. Tamu kita kali ini kerasa lebih spesial karena kita bakal ngobrol langsung sama Mas Agung yang biasanya jadi host. Di host ya Mas, bisa disebutnya host ya? Kita host bareng ya biasanya ya. Aku co-host, Mas Agung hostnya. Sekarang aku naik pangkat jadi host, Mas Agung narasumbernya. Naik pangkat tadi saya juga ya. Naik pangkat, promosi ini ceritanya, lagi promosi. Jadi hari ini saya pengennya ini Mas, pengen ngobrolin karena kisahnya Mas Agung tentang sebelum pecah telur itu kan sudah ada kisahnya. Nah saya itu pengennya yang kali ini nguliknya itu tentang setelah Mas Agung ada pecah telur gitu Mas. Siap Mas. Boleh ya Mas, jadi kita fokusnya boleh banget ya. Boleh ya. Boleh banget lah. Sampai nggak boleh nggak situ. Nggak situ Mas. Nggak situ. Nggak jadi podcast. Ini Mas Agung itu pernah cerita, aku ingat Mas Agung pernah ngomong bahwa di awal-awal pecah telur itu sempat videonya itu dibajak orang Mas ya? Ya betul Mas. Itu ceritanya gimana Mas? Malah itu video awal banget Mas. Jadi ketika itu pecah telur itu kan naik pertama kali di Februari 2021. Oke. Nah video pertama itu tentang pertanian ayam petelur. Yang kedua tentang ikan koi. Oh koi ya. Karena sebenarnya waktu itu pecah telur itu kan terinspirasi dari Cap-Capung Mas. Oh oke. Ya memang fokus ke pertanian ya. Terima kasih Mas Puka yang telah membuat Cap-Capung dan kita terinspirasi untuk bikin yang berbeda tapi ya. Kita menggabungkan lagi dengan channel seseorang sehingga menjadi ciri khasnya pecah telur. Jadi Cap-Capung itu, Mas Puka itu, dia bikinnya pertanian. Oh iya. Nah dan kita berpikirnya yaudah berarti yang view-nya banyak. Kalau seorang kita konten kreator ya kan harus mempertimbangkan view, betul. audiens dan sebagainya. Berarti pertanian ini gitu. Akhirnya kita bikin 2 konten, pertama pertanian. Dan itu adalah 2 konten yang dicuri orang. Oh gitu? Iya, konten pertama kali. Jadi waktu itu ada Facebook Mas. Jadi Facebook itu memang sudah bahas tentang pertanian. Pertanian apa, peternakan apa. Dan yang bikin awal-awal jengkel itu adalah logo kita dihilangin ya. Oh, watermarknya dihilangin. Terus itu tidak menyebutkan, mencantumkan sama sekali gitu ya. Dan itu teman-teman pada nge-tag saya karena kebetulan itu di Facebook dan salah satu teman saya, salah satu audiens di situ. Loh ini kontennya milik teman saya gitu, saya di-tag-tagin gitu. Cukup marah Mas, cukup marah waktu itu juga. Waktu itu saya sedang berkunjung di rumah teman sore hari. Di Boyolangu di dekat pasar Boyolangu itu pas teman saya pulang kerja, teman partner saya kan dulu masih kerja ikut orang yang Mas Ardi itu ikut orang itu, Mas ayo kita meeting dulu. Oh. Aku pegel lagi, aku jengkel lagi, masa diambil orang gitu. Dan yang bikin jengkel lagi view-nya dia lebih tinggi daripada view saya. Karena view saya belum naik Mas, belum viral gitu ya. 2 konten pertama. Nah yang konten kedua ini viral tapi jeda beberapa hari setelah diupload gitu. Itu upload langsung diambil. Nah itu Mas. Dan apa ya, itu kayak ujian bagi saya Mas. Waktu itu karena salah satu niatan ya. Salah satu niatan kita kan mencoba, ayo Mas kita hadirkan niat-niat yang baik. Ya memang pengen cari penghasilan ya.
Tapi lebih dari itu sebenarnya itu kita ingin dari dulu awal banget itu Mas, kayak ini jadi legacy. Oh iya. Jadi legacy nanti tetap ada kalau kita sudah tidak ada. Semoga kita menginspirasi dengan kebaikan-kebaikan. Semoga jadi amal jariah buat kita kan gitu-gitulah wacananya Mas ya. Jadi ketika ada itu dicomot orang itu kayak seakan-akan Allah itu men-challenge saya. Bener nggak ini niatmu untuk kebaikan? Kok gini aja kamu marah gitu ya. Jadi akhirnya gitu. Cuma menuju proses itu juga proses gitu ya Mas. Waktu itu disadarin juga. Mas Adi kan biasa kalau konten kita di Oh malah Mas Ardi santai biasa, aja? santai. Dia tuh santai dari dulu dan dia tuh salah satu slogannya dia kan biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja itu artinya kita bertindak semaksimal mungkin tapi jangan berespek hasilnya bagus. Biasa-biasa aja gitu. Atau mungkin bahasa kita tawakal kali ya. Tawakal aja gitu ya. Dan itu ya itu Mas Adi biasa Mas gak apa-apa. Wong kita juga niatnya juga ada sisi-sisi yang kita pengen menebar kebaikan. Sampai kemudian ya akhirnya ya udahlah memang nggak bisa dipungkiri. Akan selalu ada yang ngambil dan akhirnya kita masuknya ke dalam, kita berdamai akhirnya. Berdamai ya udah bismillah kita niati juga semakin kita mengokohkan niat ini untuk kebaikan. Untuk perbaikan. Insya Allah kalau ini juga dari kata-kata Mas Adi. Jadi Mas Adi juga banyak menginfluence dari saya. Mas gini, kalau ya nanti teman-teman ternyata dengan mengupload konten ini dapat uang. Kan kita kadang-kadang kan mangkel Mas. Kita aja belum dapat uang yang bikin video effort susah-susah. Kalaupun toh dia ikut dapat uang Mas, itu sedekah kita Mas. Oh iya ya. Oh iya ya, betul juga ya. Kalau dia dapat uang dari konten yang kita buat, itu jadi sedekah kita. Oh oke. Masuk gitu ya. Itu berarti terus dibiarkan Mas? Waktu itu tetap juga, yang nggak terima itu teman-teman Mas. Pada komen di situ akhirnya dihilangin sementara. Oh bisa, itu sana yang nge-take down apa sama Facebooknya? Sama dia sendiri, gitu. dia nge-take down ya. Karena ini konten jadi originalnya dia, karena dia yang pertama kali ngupload di Facebook. Oh alah, jadinya itu ya, yang rancunya, yang bikin rancunya itu. Tapi ya berarti tetap ada tindakan lah. Menurut saya misalnya kayak gitu kan tetap baiknya mereka juga ada edukasi sehingga dilaporin dan segala macam. Tapi itu teman-teman tim malah yang ngerjain ya. Bukan teman-teman tim ya, teman-teman saya. Waktu itu yang ngengkelnya ada teman saya MTS namanya Mas Aris. Oh, alah. Mas Aris itu yang ngengkel. Ya, dan juga waktu itu juga ada Mas yang dari Malang, adalah teman-teman gitu ya. Oh ini punya teman saya, ini jangan sembarangan apalagi di crop yang bagian logonya gitu. Dihapus Mas, dihilangin sementara, tapi selang seminggu atau 2 minggu kemudian nongol lagi. Oh gitu, tetap ya akun yang itu sama? Sama, ya mungkin di hidden sementara. Tapi kalau tadi Mas Agung nyambungin ke tentang challenge-nya Allah, ternyata ya kalau kita nyantai tetap ada caranya Allah buat ngingetin orang yang nyuri itu tadi kan. Jadi tetap bisa. Itu berdamainya berapa lama Mas waktu itu dari yang kesel terus akhirnya? Agak cepat ya, mungkin semingguan ya kali. Redanya hati ya. Redanya hati itu kan muangkel banget, panas masalahnya. Panas, kita juga masih belajar algoritma, itu sudah, itu mungkin semingguan Mas. Semingguan sama teman-teman. Kalau saya itu kan kalau kepikiran tentang sesuatu kan tak diskusikan terus Mas. Walaupun yang tak ajak diskusi itu, apa sih bangga ini aja gitu ya. Terus akhirnya sampai ke hari beberapa itu, ya itu tadi yang menenangkan, ya udahlah. Kalaupun toh ini nanti jadi rezeki, dia dapat uang dari aktivitas mengambil konten saya ini, berarti itu adalah sedekah saya gitu ya. Sedekah, insya Allah tak niatkan sedekah. Kalaupun toh nanti ada kebaikan yang muncul dari efek dari melihat video ini, insya Allah malaikat gak salah catat gitu. Gak ada yang sia-sia. Gak ada yang sia-sia. Nah ngomongin tentang viral tadi ya Mas ya, kan sana view-nya lebih banyak. Ya. Ini masih terkait sama view, karena video-videonya Pecah Telur itu beberapa narasumber ini juga jutaan penontonnya, banyak yang viral. Sebagai kreatornya Mas, itu rasanya gimana Mas? Lihat orang lain yang diinterview jadi narasumber malah viral, tapi Mas Agungnya kan baru keluar belakangan ini ya. Itu
ada perasaan tertentu nggak waktu ada konten yang viral tokoh lain yang justru lebih dikenal? Iya, itu juga panjang ceritanya. Oh, ini menarik berarti. Ya, jadi memang dulu seneng ya, viral itu seneng, awal-awal seneng. Terus kemudian sempat juga sakit hati, agak, oh boleh bahasanya ya Mas ya, agak iri mungkin iri. Nah waktu itu dibilangin gini, waktu itu ada seorang narasumber, dia itu viral sekali ya, viral banget, yang bisnisnya berkembang sangat besar lah ya, besar. Waktu itu katakanlah ikan koi ya, konten kedua saya. Iya itu kan jutaan juga. Ya jutaan, itu kedua viral setelah beberapa hari tayang viral, dia itu penjualannya sangat kencang sekali Mas. Karena waktu itu kontennya kan tentang indukan ikan koi. Iya. Indukan ikan koi, dia ini loh kalau mau budidaya koi itu jangan beli yang sudah anakan, belilah indukan karena secara ekonomis lebih untung gitu. Iya. Dia menggambarkan keuntungan itu dan benar masuk gitu cara logika. Itu viral banget. Sampai indukannya dia, padahal dia sebelum di take itu indukannya banyak. Indukannya banyak dan dia sampai habis. Sampai habis. Kemudian dia juga ngontak teman-teman komunitasnya dia sesama peternak koi di lingkungan itu. Habis juga Mas. Wih. Jadi memang benar-benar sangat berimpact sekali bagi dia. Saya tuh tiba-tiba muncul iri gitu ya. Wah kok ya, dia dapat banyak ya. Dapat banyak, sementara kalau dari AdSense kan ya, apalagi masih awal-awal ya kurang gitu Mas, apalagi kita dapat gajian setelah bulan kedua dapat uang, cairnya bulan ketiga setelah 1 bulan kan prosesnya. Itu agak sedikit iri gitu ya. Wah gimana ya, kita mau main Mas, bagi-bagi dong. Gitu kan. Sempat kepikiran gitu ya? Kepikiran. Oke. Juga nggak enak gitu ya, Wajar, masa gitu ya. Terus habis itu kepikiran juga Mas, gini aja ya, saya nulis di setiap postingan pecah telur, itu nanti tak cantumkan nomor saya. Dulu itu kan dicantumin nomor narasumber Mas. Sampai sekarang pun tetap nomor narasumber. Apa tak cantumin nomor saya ya? Jadi setiap orang yang bertransaksi nanti lewat saya. Oh iya. Kalau bahasa sekarang kita jadi affiliate lah. Jadi affiliate. Kita nge-review pengusaha interior, kita nomornya saya, habis itu nanti tak lempar ke pengusaha interior. Koi juga gitu. Dan itu kan potensinya besar sekali. Kita jadi punya banyak produk dan mudah, tinggal kita ngelempar-lempar aja. Nah, Pak nanti kalau ada pembelian nanti kita dapat komisi ya gitu. Kan mereka juga pasti mau. Kita liput juga gratis, dipromosiin, dan nanti ketika ada pembelian ada affiliate. Tak naik turun kan Mas perasaan itu. Masa iya? Enggak juga. Dulu waktu itu akhirnya sampai ke kesimpulan enggak usah jadinya. Enggak usah karena kita mikir kalau kata-kata sekarang mungkin maksudnya serakah ya gitu. Serakah ya. Kalau nanti ini serakah gitu ya, semua mau diambil gitu. Semua mau diambil dan itu ngerepotin banget Mas. Bayangkan kita harus mengerti banyak item, di berbagai bidang. Wah itu bakalan rumit ini. Nah akhirnya berdamainya yaitu dengan kita niatkan Mas. Jadi kembali lagi ke yang ini juga nasihat juga dari teman-teman diskusi, terutama yang menginfluence awal-awal Mas Ardi. Mas Ardi itu tampilannya dia itu dari luar nasionalan lah, bahasanya apa ya nasionalan, tapi ternyata hatinya lebih agamis. Dia itu gitu, saya itu banyak nggak ngetoi gitu. Dia katanya dulu, Mas biar nih tak kira lah sampean ki, Mas orang nggak ngerti gini-gini. Nah ternyata setelah kenal lebih dekat dia ternyata lebih agamis itu ya lebih. Dan saya banyak terinfluence juga dari Mas Ardi. Wah ini Mas, jadi intinya kalau narasumber itu, ini versi kemudian ya, versi berdamainya. Setelah perenungan dan lain sebagainya. Kalau narasumber itu nanti dapat income, kemudian dia omsetnya naik salah satunya gara-gara tayangan kita, terus kemudian insya Allah jadi sedekah kita juga. Jadi dari awal kita niatkan, kita sedekah omset, kita sedekah
affiliate bahasa kita. Kita sedekah potensi keuntungan yang kita sedekahkan kepada dia. Itu bismillah tak niatkan gitu. Dan itu kita niatkan dari awal. Jadi sekarang malah seneng Mas. Ya dulu juga seneng tapi sekarang lebih seneng lagi. Melihat orang sukses, melihat orang dia tuh apa ya ibaratnya itu grow-nya lebih tinggi, itu seneng Mas. Alhamdulillah, sedekahku banyak. Dan ada statement gini juga di akhirnya. Ini aku banyak ngomong ya Mas ya. Ya memang narasumber ya harusnya banyak ngomong. Memudahkan host, pekerjaan host jadi enteng. Oh gitu ya. Jadi malah bagus kalau narasumber. Gitu ya, gak apa ya. Ya, jadi itu gini. Ya Allah yang maha mencatat. Jadi catatlah ya Allah. Engkau yang maha mencatat, aku gak pengen tahu. Jadi catatlah ini berapa kenaikan omset ya. Itu perhitungan ya karena bertransaksi dengan maksudnya bertransaksi dengan Allah itu. Jadi ya Allah catatlah, insya Allah engkau yang maha mencatat, engkau yang maha tahu. Kalau memang ini ada manfaatnya, berdampak pada narasumber, atau bahkan juga ketika ada orang yang melihat, kemudian dia menjadi terinspirasi, dia dapat ide, nafkah untuk anak istrinya, ya engkau yang maha mencatat. Dan catatlah, dan insya Allah nanti akan kita banyak ambil itu di akhirat gitu ya. Tapi nanti kalau saya butuh waktu-waktu ya cairkan lah. Tetap ya. Tetap ya, nanti butuh waktu-waktu. Kadang-kadang dalam masa kesulitan itu ya Allah cairan ini sudah waktunya cairan. Butuh gitu. Jadi ATM yang ada di langit itulah. Oh jadi akhirnya tadi yang menarik kata-kata transaksi dengan Allah. Ya. Lingkupnya itu kalau buat Mas Agung personal sendiri transaksi dengan Allah itu gimana aja Mas? Jadi kita tidak mengharapkan feedback dari yang bersangkutan. Oke. Jadi itu juga yang ada juga misal saya kan sudah nggak jarang ikut interview liputan undangan sama narasumber. Sekarang sudah ada timnya gitu. Nah yang bagian narasumber kadang-kadang itu Mas. Sering nyindir narasumber. Jadi dia gimana itu? Contoh gini ya, contoh gini. Pak, ini tuh liputan itu kadang-kadang hasilnya nggak sesuai loh sama hasil. Dia gitu-gitu. Kita misal datang ke kota mana, kita harus nginap di hotel, akomodasi. Nah, dia tuh kadang-kadang nyindir berharap dia kasih bantuan akomodasi gitu loh. Nah itu yang kemudian saya hilangkan kalau saya sendiri. Mas jangan gitu nggak apa-apa. Nanti kita akan dapat dari yang lain. Jadi itu yang kemudian ya udah tak niatkan. Insya Allah saya ini bertransaksi dengan Allah. Jadi kalau pun nanti ada kenaikan omset saya nggak minta. Ada affiliate juga. Ya memang itu sewajar sih. Cuma memang itu konflik batin saya aja. Memang pada umumnya semua YouTuber juga sama juga gitu ya. Wajar ya kayak gitu. Wajar ya nggak ada fee dan sebagainya. Berarti transaksi dengan Allah ini juga ditanamkan ke tim dong akhirnya. Ya. Nggak cuma jadi nilai yang Mas Agung pegang aja. Ada ini nggak Mas, setelah punya pola pikir yang seperti itu, efek yang kerasa buat Mas Agung itu ada yang berkesan nggak? Efek pertama lebih tenang pasti. Jadi lebih tenang, nggak kemerungsung gitu ya. Kadang-kadang kalau kita masih kayak gitu, tadi misalnya harus kasih nomor harus lewat kita itu kayak nggak ada habisnya gitu ya Mas. Potensi kalau di YouTuber kan banyak banget ya. Mau dibawa kemana itu lebih tenang lah. Efek pertama di kita yang sudah kita rasain saat kita punya mindset itu lebih tenang, lebih nyaman. Dan kayak ada aja gitu ya. Ya walaupun masih jauh juga dari YouTuber-YouTuber yang lain secara pendapatan ya. Tapi alhamdulillah tidak pernah sampai benar-benar minus gitu ya. Ya memang kadang-kadang datangnya di akhir-akhir gitu ya. Tapi bikin deg-degan juga. Tapi selalu ada aja, selalu ada jalan ya. Selalu ada jalan, nggak pernah sampai terseok-seok gitu. Untuk pecah telur tidak ada. Alhamdulillah. Dan akhirnya tim juga bertumbuh kan Mas? Tim bertumbuh, ya alhamdulillah. Jadi pecah telur juga tetap dapat akhirnya ujung-ujungnya. Tim dulu kita berdua aja Mas Surya. Berdua saya dan Mas Ardi. Alhamdulillah per hari ini 13. Wih sekarang 13 ya? Kalau sama Mas Surya dihitung 14. 14 ya, alhamdulillah kalau dihitung. Jadi enggak bertepuk sebelah tangan. Masih berarti 14, sama 14. Kita juga ikut di dalamnya. 14 orang. Saya tuh pernah lihat videonya Mas Agung ketika ngomongin tentang tim. Ini tadi kan barusan kita ngomongin tentang tim ya? Iya. Mas Agung itu termasuk tipikal yang emosional. Ketika saya lihat di suatu video terus ngomongin itu tentang tim, terus bagaimana tentang
tanggung jawab Mas Agung. Dan bahkan di situ sampai menangis ketika ngomongin tim. Mas Agung itu memang menurut kalau penilaian Mas Agung sendiri termasuk yang emosional? Kayaknya gitu Mas. Jadi kalau saya pernah ngikut sebuah nanti koreksi teman-teman ya kalau salah. Jadi sebuah pelatihan namanya manajerial sama leadership gitu ya. Jadi yang diajarkan di situ kita itu kalau manajerial kan tagih hasil, terus kemudian lebih ini gimana secara prosedur dan sebagainya. Kalau leadership itu lebih ke orangnya, lebih ke kedekatan dengan orang, mengajak orang, menginfluence orang. Itu yang leadership ya? Leadership. Dan ternyata kalau menurut dari situ saya tuh malah kebanyakan leadershipnya kurang manajerial. Harusnya itu enggak bagus juga. Jadinya kayak enggak iso nagih target gitu loh Mas. Gak iso nagih target, lebih kelunaan gitu ya, kelunaan. Tapi memang saya dari dulu itu lebih ke orang gitu ya, lebih suka ke orangnya gitu daripada pekerjaannya. Personalnya karena ya kita kan dihisap kan hubungan sama orang begitu ya, sama itu yang dari dulu Mas ya, termasuk kemarin juga ada sebuah yang berat juga bagi kita di operasional. Contoh ya, kita yang 14 orang sama Mas Surya itu ada sebagian yang ngurusi penjualan. Dulu kita kolaborasi sama Fitskin Mas, sama Mas Indra. Itu di 3 tahun. 3 tahun, kemudian Pecah Telur itu mengalami masa-masa susah. Itu di 2023 awal sama 2024 awal-awal. Itu masa susah. Susah itu, setahun yang lalu. Itu masa-masa. Nah, seperti ini. Seperti kayak menjelang Ramadan gini. Ramadan ini juga dulu itu kita bingung Mas. Mbak bisa kasih THR ceritanya. Itu bingung. Tiba-tiba juga di akhir tiba-tiba ada aja orderan waktu itu ada liputan undangan gitu ya. Kita ada yang berbayar ya, liputan undangan di kota dan nominalnya alhamdulillah cukup untuk THR. Kalau sekarang alhamdulillah lebih tertata manajemennya, sudah disediain untuk THR. Nah, kembali lagi ke orang tadi ya. Sebelum Ramadan itu kita ada putus kolaborasi dengan Fitskin. Orangnya ada 4 atau 5 ya, 4 lah, 4,5 ya. Satunya masih ngado-ngado, mengerjakan 2 bidang, 4,5. Nah, waktu itu sangat berat ekonomi kita. Mungkin teman-teman YouTuber juga ngerasakan di 2023 akhir itu kayak endosan gak ada, viewer YouTube juga tiba-tiba turun. Itu ada apa ya Mas waktu itu? Banyak faktor ya Mas waktu itu ya. TikTok mulai naik, mungkin juga terus YouTube juga algoritmanya masih sering itu loh Mas, gonta-ganti gitu ya. Dia mulai ada short, sering masih eksperimen itu kayak wah susah. Itu berdampak. Kita pendapatan turun 50% secara AdSense ya. Padahal tim kita gede. Terus kita ketambahan limpahan tim dari yang tadi Fitskin kolaborasi itu. Kita ya memang Fitskin juga keadaannya juga kurang baik ya. Kurang baik. Waktu itu. Ya seperti video yang kemarin juga diceritakan Mas Indra ya. Terus masa iya kita mau memberhentikan ya. Jadi saya punya statement kalau yang salah kita, yang salah itu perusahaan, kayaknya jangan dulu deh memberhentikan orang gitu ya. Karena ya dia sudah percaya sama kita, dia sudah bekerja maksimal, totalitas di bidangnya kepada kita. Kecuali kalau yang salah dia, mungkin dia kurang ibaratnya ada kayak ada etika yang kemudian dia langgar atau performanya jauh dari yang kita harapkan, itu kan masih tanda kutip sah saja. Tapi kalau ini perusahaannya yang goyang, itu kayaknya salahnya bukan salah di mereka, kitanya sebagai driver yang harus introspeksi diri. Nah itu akhirnya kita kita nggak boleh ini. Berarti akhirnya yang 4 tadi harusnya udah nggak kolaborasi itu masih kita cari-carikan Mas. Ada juga yang Mas saya itu jobless tapi dapat gaji. Oh gitu. Iya, saya nggak mau ngapain itu. Tapi siapa sih? Bentar, kita masih eksperimen. Tapi alhamdulillah dapat juga Mas. Waktu itu lagi berkembang Facebook. Ya udah kita alihkan ke Facebook.
ternyata juga Facebook mulai naik. Pendapatan waktu sempat 50 juta. Bisa dari gitu Facebook juga aja. ya? Tinggi Mas. Ternyata kena blokir. Oh. Ada pelanggaran lah. Oh gitu. Ada pelanggaran. Wah, akhirnya turun lagi. Ada membership sekarang yang beberapa teman dilembahkan ke membership. Yang Facebook tadi benar-benar udah nggak bisa dipakai di recovery, Mas? Bisa. Oh bisa. Tapi nunggu. Waktu itu kita sempat deg-degan juga ini sampai kapan yo bisa kembali lagi. Waktu itu kena pelanggarannya tahun kemarin sih November. November. Ternyata November baliknya. 3 bulan sebelumnya kena, kita nggak tahu bakalan berapa lama ini tidak menghasilkan. Ternyata 3 bulan. Wih lama juga. Di freeze 3 bulan baru bisa menghasilkan lagi. Tapi nggak seperti awal Mas. Ngulang. Kayak ngulang lagi dari awal ke riset ya. Jadi status monetisasinya aktif, tapi status kayak direkomendasikannya itu beresiko. Kalau dia itu status rekomendasinya aktif itu kayak penyebarannya luas gitu loh Mas. Iya ya, kayak masih dalam pengawasan lagi trial. Iya. Tapi ini sekarang udah normal? Belum. Oh masih pengawasan itu ya? Tapi kayaknya akhir bulan ini bisa. Itu boleh diceritain nggak Mas? Kenapa gitu ya? Pelajaran dari Facebooknya itu. Teman-teman yang bermain Facebook mungkin ini juga jadi pelajaran ya. Ternyata kalau saya kan pakai Funpic ya. Facebook itu kan dapat uang bisa dari 2. Dari 2. Facebook Pro sama Funpic kan Mas. Kalau saya kan pakai Funpic. Funpic waktu itu bikin grup. Setelah bikin grup, grupnya itu cepet banget grow-nya Mas. Karena waktu itu Funpic saya lagi tinggi-tingginya. Jadi setiap ada orang yang follow Funpic itu, langsung auto ke notifikasi untuk join ke grupnya. Jadi secara otomatis grupnya ini dipromosikan. Seiring juga Funpic-nya yang berkembang gitu lah. Naik cepat dalam waktu singkat 200.000 follower dalam beberapa bulan saja. Dalam 200.000 member. Nama grupnya itu belajar bisnis lagi tren gitu. Terus akhirnya di grup itu kan ramai juga Mas orang yang posting. Jadi yang posting bukan hanya kita, tapi juga gitu. Membernya. Karena grup itu grup terbuka. Jadi kayak komunitas. Betul, komunitas. Grup terbuka tapi approval by admin. Suatu ketika kita lagi senang-senang lah, maksudnya nuansa senang karena gaji terakhir itu 49 juta. Dalam rupiah hampir 50 juta lah. Senang Mas itu. Bisa nabung, bisa tambahan income lah Mas, tambahan income dari YouTube-nya dan sebagainya. Terus senang, ada yang komen gini, ada yang mengajukan postingan gini. Itu saya padahal belajar lagi berangkat ngonten yang agak jauh. Saya Mas Miko sama Mas Ilham berangkat ngonten. Mas, nanti kita sekaligus ngonten Facebook Mas. Kita bikin konten khusus Mas gitu. Oke, pas waktu perjalanan berangkat kita kontenin. Kita berangkat ini roadshow jauh berapa hari, itu 15 hari atau berapa. Nah habis itu di grup ada yang komen gini, ada yang posting gini. Situasi kayak susah ya. Mau usaha susah, gak laku. Usaha yang lama pun jadi sepi pembeli, memang lagi resesi waktu itu ya. Apa saya jual ginjal aja ya? Gitu. Iya. Terus habis itu jual ginjal di mana ya? Emoticon tertawa. Kita ngiranya kan ya bercanda. Kita ngiranya ya udah if just for fun. Waktu itu kalau nggak salah yang nge-approve Mas Ardi. Oh sebenarnya itu gak otomatis ya? Gak otomatis, butuh di-approve. Dia ngiranya bercanda, di-approve lah dia. Jebret di-approve, centang, langsung Mas. Saat itu juga langsung itu. Langsung ada notifikasi pentung merah melanggar apa begitu, langsung otomatis fitur penghasilannya dihilangkan. Nah kita baru sadar ternyata postingan yang ada di grup itu masih merepresentasikan Funpic. Jadi dia kayak nyalur gitu loh. Dulu kita nggak ngira kalau ini juga bakalan di review. Kan kita hati-hatinya kan di postingan di yang Funpic-nya aja utama. Kita nggak melanggar kekerasan, kita nggak kayak jual beli organ dan sebagainya, nggak ada darah, itu kita perhatikan. Kita luput kalau yang di grup ini juga pengawasan dari Funpic ini. Dari Funpic, nyambung juga. Ini pelajaran menarik sih karena menurut kita simpel gara-gara cuma kata-kata yang menurut
kita juga bercanda ternyata bisa berdampak kayak gitu ya. Dan sampai sekarang masih dalam pengawasan dalam itu pengawasan. tadi. Oh alah. Nek kalau ini Mas, yang balik ke tentang mudah terharu tadi ya. Oh ya. Itu gimana cara Mas Agung, karena gini, biasanya leader itu stigmanya kan tangguh, tegas. Gimana waktu momen-momen itu keluar dan tetap profesional, atau sebenarnya ketika terharu itu juga bukan berarti nggak profesional? Kalau menurut Mas Agung terkait hal itu gimana? Ya. Jadi menurut saya leader yang bagus itu tidak hanya leadershipnya yang kuat, Mas. Oke. Mohon maaf saya koreksi kalau saya salah ya. Maksudnya leadership itu juga harus diimbangi dengan manajerial. Jadi harus sisinya itu harus seimbang gitu loh, Mas. Itu yang baik ya. Jadi ya tegas, tapi juga punya punya kepekaan, empati simpati kepada, tapi tidak melulu empati itunya didahulukan kemudian menjadi sebuah peraturan yang terlalu longgar. Itu juga ya saya di situ terjebak di situ. Nah, berarti kalau sekarang gimana sih formulanya Mas bisa tetap empati tapi juga tegas? Kalau Mas Agung sudah ada pola-pola ketemu loh. Jadi tetap profesional, meskipun juga tetap pekat terhadap tim. Ini menjawab atau enggak ya? Jadi yang saya terapkan itu begini sekarang Mas. Gimana? Jadi sejak ikut workshop itu ya tentang manajerial dan juga leadership, ada memang perubahan ya. Jadi perubahan yang saya rasakan yang memang saya terapkan di perusahaan pecah telur ya. Dulu perusahaan. Bener juga sih. Belum perusahaan sih. Tapi sudah berbadan hukum ya. Jadi saya bikin saya bikin manajer-manajernya masing-masing. Jadi di masing-masing bidang, jadi memang nanti yang bagian untuk mereka menerjemahkan visi kita itu manajernya masing-masing. Kita yang mendrive kita mau kemana sih? Nanti goal kita seperti apa? Karena saya nggak tegaan gitu Mas, nggak bisa gitu ya. Akhirnya di situ kita mengangkat manajer-manajer yang tangguh, tapi juga tidak boleh menekan terlalu tinggi gitu. Jadi dengan pertama Mas Agung mengenali diri tentang punya kelemahan di sini, akhirnya mendelegasikan supaya diseimbangkan sama tim itu tadi, gitu Mas ya. Itu dari setelah ikut pelatihan tadi Mas, pelatihan manajerial itu. Memang kita harus selalu upgrade ilmu sih Mas, upgrade ilmu, upgrade skill, biar kita itu tahu. Nah itu saya dapat setelah dari ikut itu. Sebenarnya dulu itu sudah Mas Ardi yang lebih tegas Mas, Mas Ardi itu lebih tegas. Dia menjadi rela untuk tidak disenangi teman-teman karena dia ingin sosok yang melengkapi saya. Cuma saya lebih kokoh lagi ketika ikut itu. Oh ya Mas Aman, ini ya jejekmu itu di sini, saya di bidang yang lain begitu. Akhirnya ada itu bisa dibilang perubahan mindset nggak ya? Jadi tentang pola pikir ada perubahan gitu ya Mas? Perubahan pola pikir, strategi. Nah ngomongin tentang pola pikir nih Mas, tentang mindset. Pecah telur ini kan hubungannya dengan sebuah karya ya, termasuk di dalamnya juga seni juga syarat di dalam karyanya pecah telur. Kalau Mas Agung sendiri ketika memproduksi itu lebih ke arah sisi idealisme atau oportunis Mas? Karena biasanya kalau seniman itu punya sisi idealisnya tuh. Tapi akhirnya keteteran dalam urusan bisnis. Dalam hal ini kan saya ngelihat Mas Agung ini bisa relatif seimbang karena seninya juga tetap kental, karyanya juga tetap bagus, tapi bisnisnya juga jalan. Ini fase-fase yang Mas Agung hadapi seperti apa waktu menjalani pecah telur? Saya tertrigger juga dengan oportunis yang Mas Surya katakan. Dulu saya itu seorangnya sangat oportunis sekali ya. Malah berangkatnya oportunis? Oportunis dari dulu, bahkan cenderung itu negatif. Dan saya mendapatkan transformasi dari mindset, kemudian ke perilaku oportunis ini menjadi idealis, itu semakin kokoh juga di pecah telur. Oh gitu. Ya, jadi saking oportunisnya saya dulu itu gini Mas.
Jadi misal ya, saya tuh punya bisnis bareng sama teman-teman, berempat begitu. Saya memiliki ide. Menurut saya ini bagus banget idenya. Tapi menurut teman-teman ini belum siap untuk dijalankan dengan berbagai pertimbangan. Ya udah, saya oke, ya udah ikut ya. Di depan ikut. Tapi kemudian ide itu saya eksekusi dengan yang lain gitu ya. Ya. Dan mungkin juga karena konsepnya mirip-mirip itu kayak menciderai teman-teman yang kemudian di awal itu. Tapi juga nggak ketahuan sih. Kalau ketahuan juga sakit hati gitu ya. Dan itu saya sering lakukan gitu ya. Gitu. Kayak mengambil keuntungan sendiri, tidak bareng-bareng, tidak apa itu menurut saya kok wah dulu kayak gini ya gitu ya. Oh gitu sempat juga ya. Dulu. Kayak apa ya Mas ya? Gampang hilang dulu katanya teman-teman. Kalau kata teman-teman SMK gampang hilang. Oke. Ini gampang hilang percaya gitu. Ini dulu ning kono gitu. Atau mungkin orang lain yang susah ngikuti pace-nya, temponya Mas Agung. Soalnya saya juga sempat punya atasan seperti itu karena visioner tapi gerbongnya nggak bisa ngikuti juga akhirnya berantakan. Ya, saya pernah itu juga saya merasa itu dan menyalahkan partner saya. Itu di usaha sebelumnya namanya Mas Yoga. Kalau Mas Yoga nonton ya. Dulu saya pernah punya usaha es krim berpartner sama cover kalau saya Mas Yoga es krim. Saya mengira Mas Yoga ini nggak bisa ngikutin saya gitu ya. Mas Yoga Trenggalek ya, bukan Mas Yoga Blitar ya. Ada lagi, banyak sih. Temannya Mas Surya juga ada soalnya. Yang di Blitar juga. Nah, saya tuh sampai menyalahkan Mas Yoga, Mas sampean ini kurang cepat Mas. Kurang cepat, nggak cek gitu. Temponya beda, akhirnya kan setiap keputusan saya yang memutuskan. Karena saya merasa itu kesalahannya. Saya merasa kalau nanti musyawarah bakalan lebih lambat dalam segi memutuskan. Dan ternyata jatuh Mas. Ternyata usahanya jatuh. Karena saya emosional, kemudian mungkin kalau bosnya Mas Surya tadi kan walaupun cepat dia juga banyak pertimbangan ya. Temponya memang cepat. Kalau dulu itu saya murni emosional, harus segera diputuskan, harus segera jalan, eksekusi. Akhirnya jatuh. Nah waktu jatuh saya dibilangin gini, Mas ini kita gagal ini Mas. Nah ini bukan kita Mas, sampean Mas yang gagal. Sampean yang memutuskan, sampean yang waktu itu pinjam bank dan sebagainya. Nah, gitu. Nah akhirnya saya menyalahkan Mas Yoga dulu. Sekarang enggak Mas. Saya yang salah. Nah gitu. Ya termasuk juga itu juga sih Mas. Terus pergeseran itu idealis ya. Terjadinya pas kapan? Idealis itu perlahan saya mulai ke ranah seni, kemudian juga di Pecah Telur itu banyak apa ya? Kalau dari seni saya sudah dari dulu senang seni Mas. Oh gitu. Ada sisi-sisi seniman dalam diri saya. Iya. Tadi kan biar balance bisnis dan juga seni. Kalau bisnis sudah kebentuk dulu banget dari itu, bisnis itu sudah dari dulu sudah kebentuk. Seninya itu pertama kali saya seni itu ketika saya bikin usaha komik Sahabat Nabi. Oh gitu. Ya. Saya berpartner dengan komikus Tulungagung yang dia itu kerja di Marvel cukup lama 15 tahun. Dan muncul sering diskusi ya kan seninya semakin terasa di situ. Kemudian di Pecah Telur lagi. Di Pecah Telur semakin paham tentang nilai keindahan sebuah video. Wah akhirnya juga sekarang balance. Tapi secara umum Mas, saya itu tetap dominan bisnisnya. Nah yang makanya saya itu bagi tugas dengan Mas Ardi. Mas urusan seni wilayahnya Mas Ardi. Yang bagian tes video, yang bagian kameramen, editing, nanti bagianmu ini. Aku urusan kreatif, aku penikmat. Aku penikmat kreatif tapi tidak bisa bikin kreatif gitu. Urusan bisnis bagaimana mengembangkan seni ini butuh juga dari sisi bisnis supaya nanti bisa berkembang. Nah akhirnya saya yang dari bisnis Mas. Tapi saya juga sering bentrok akhirnya, nggak ketemu. Nah itu persis teman saya itu idealis karena kayaknya seninya yang kuat banget. Akhirnya bisnisnya nggak jalan. Dia sampai ngerasa kalau saya berkarya cuma karena dibayar, itu saya nggak beda sama waktu itu bahasanya dia ya, sama seperti prostitusi. Karena dibayar, ngerjain sesuatu karena dibayar. Jadi dia se-ekstrim itu. Ekstrim banget itu Mas. Jadi tapi akhirnya masalah kehidupan, biaya hidup itu jadi berantakan. Iya. Nah
Mas Ardi sama Mas Agung tadi, mungkin akhirnya enaknya kan balance-nya itu. Mas Agung juga masih mikirin bisnisnya dan Mas Ardi mempercayakan itu. Nah tadi kalau waktu konflik itu gimana Mas? Nyelesai ketemu antara bisnis dengan idealisme itu biasanya selama ini titik tengahnya gimana? Ya, jadi tergantung konfliknya ya. Misal kayak kalau dari awal sudah Mas Adi ini juga ada sisi bisnisnya. Jadi sudah tidak se ekstrim temannya tadi Mas. Jadi tidak juga mau seninya ini di ada sisi bisnisnya. Jadi juga kita semua sepakat bahwa kalau mau nanti jalannya panjang harus dikelola secara profesional. Berarti harus dikelola secara manajemen bisnis. Biar nanti panjang umurnya. Toh kita nanti kan juga pengennya sampai kita nggak ada. Harus ada yang ngawasin, harus ada profit yang bisa ngedein ini. Itu sudah sepakat dari awal. Kalau konflik kita biasanya di konflik SDM, saya sering berkonflik malah di SDM Mas. Bukan tentang bisnisnya. Bukan tentang bisnisnya. Kalau bisnisnya lebih mudah dideteksi. Ini wilayah siapa? Ini wilayah kreatif atau wilayah bisnis? Kalau wilayah bisnis, jadi nanti yang kalau benar ya oke wilayahmu, kalau salah ya aku yang disalahkan. Wilayah kreatif ini harus bikin yang lebih bagus ya, itu wilayahnya dia. SDM saya pernah berdebat sampai aku nangis Mas. Berdebat aku nangis, itu jarang-jarang aku berdebat nangis. Sama Mas Ardi Sama ya? Mas Ardi. Aku Mas Ardi. Bukan nangis tantrum kan, Mas mau beli ini nih. Nangisnya bukan gitu ya? Aku udah nangis, jadi waktu itu kita punya program. Ini gimana ini Mas? Ini kembali lagi ke yang tadi, ke pemimpin yang enggak tegaan tadi. Saya punya program namanya program Baudi. Baudi kalau lihat ini pernah ada kejadian ini Baudi. Jadi dulu itu saya punya utang ceritanya Mas, punya utang. Utangnya juga ke Mas Adi sendiri. Ke Mas Ardi. Mas Adi saya punya utang ke Mas Adi. Saya ceritanya bangun rumah, Mas. Karena kan dari ya apa ya, menurutku partnerku ini tulus gitu loh Mas dulu itu. Tapi memang saya juga alhamdulillah bangunnya agak tulus dulu itu. Gitu juga. Jadi kita saling memberi. Jadi contoh gini ya. Mas Adi dulu kan kerja ya. Kerja kan pendapatannya kecil lah. Ya kalau yang masih dapat ya, beda juga yang kerja yang pendapatannya ada banyak juga. Bisa jadi ya. Kalau yang masih kecil. Ya enggak kecil-kecil banget ya, di atas UMR tapi ya biasa. Mas, aku niatku pertama bikin pecah telur itu tak dedikasikan untuk kamu Mas. Gitu. Jadi memang pecah telur itu biar pengen ngangkat Mas Adi dari profesional menjadi seorang pebisnis, entrepreneur gitu. Dan sering tak sampaikan. Ya sampai saja ini juga menyemangati Mas Adi biar semangat. Iya. Tapi ada sisi juga yang kemudian tak benar itu. Kemudian dilalah, terus aku sempat bilang Mas nanti aku kan sedang bangun rumah Mas. Nanti kalau uangku kurang aku pinjem ya. Dulu. Hasil dari ini yang kau dapat karena kita kan ya 50-50 gitu ya. Kalau dapat ini tak buat bangun rumah. Ternyata kurang tenan gitu ya, kurang beneran bangun rumah saya itu. Dan saya pinjem uang Mas Adi itu, agak lumayan banyak. Nah pas waktu itu Mbak Udi programnya nggak jalan. Mbak Udi itu ini juga kadang-kadang ketika kita ingin melihat orangnya ya Mas ya. Kita itu ngelihat orangnya pengen orang ini harus kita berdayakan ya. Apa kita akhirnya cari-cari gitu potensinya apa atau yang bisa kita masukkan apa begitu. Dulu kita bikinkan channel sendiri namanya telur ceplok. Telur ceplok itu Mbak Udi. Dan Mbak Udi ini adalah seniornya Mas Ardi ketika di TV. Jadi yang bawa Mas Ardi ke Jakarta, ke Surabaya itu Mbak Udi itu. Mbak Udi waktu itu berhenti dari TV dan kemudian balik ke Tulungagung. Terus gak jalan Mas. Tapi kita harus secara idealis pengen membawa Mbak Udi ini biar berdaya, biar ada pemasukan. Yaudah kita bikinkan program di pecah telur. Jadi dibikinkan jadi tadi gagal kan. Udah banyak lumayan juga pengeluaran, dibikinkan segmen di pecah telur. Namanya ini interview Mbak Udi gitu ya. Dan ternyata juga enggak winning secara view. Nah waktu itu perdebatan itulah yang bikin saya itu debat keras dengan Mas Adi. Mas, itu kata Mas Adi, Mbak Udi harus di close. Karena enggak jalan, di apa-apain enggak jalan ini Mas. Mas, enggak iso Mas. Ya apa nasibnya Mbak Udi gitu. Ya apa, enggak bisa ini. Kita toh juga masih bisa kok
dari operasional masih bisa ini kita biayain. Kan buat itu. Ya buat itu sampai dia jalan. Bisa, ayo mas. Gak bisa mas. Terus alasannya Mas Ardi yang bikin saya terenyuh itu, saya tuh pengen mengeluarkan body karena sampean mas. Saya pengen sampean itu segera selesai. Dia tuh gak tegang ngelihat aku selalu punya tanggungan. Walaupun ke dia dan juga ada beberapa yang lain. Wah itu debat panas itu. Jadi wih partnerku Jawa gitu ya. Partnerku sangat sangat tulus lah berarti apa ya. Sangat gitu memandang dari, wah itu juga gitu ya. Berdebat malah gitu mas. Dulu itu Pak saya usaha ada madu ya, madu. Usaha ini masih ngomongin perdebatan ya. Iya. Dia malah nggak mau dikasih saham. Dari yang jualan madu itu tadi. Mas ini aku saham madu ya. Yo ini aku pengen ngangkat, pengen ada potensi nih yang bisa kita rangkai usaha madu. Sekarang juga ada Sair madunya. Masih eksis, teman-teman bisa beli. Dia nggak mau kasih saham. Mas ini ada ya saham untuk jenengan ya sebagian ya. Nggak mau mas. Wes nggak mau. Entah dia nggak mau repot atau nggak mau hasilnya, tapi nggak mau. Tak paksa mas, kamu harus mau. Jadi harus dipaksa. Harus dipaksa baru mau. Jadi kayak gitu. Ya jarang sih, langka, termasuk langka. Langka ya, wah ini punya teman langka ya. Gitu. Termasuk hal yang nikmat tersendiri itu. Yang perlu. Perdebatannya ke arah itu biasanya. Ke arah sana, berarti malah bukan tentang bisnis murni, keuntungan gitu malah enggak ya. Itu memang kalau ngomongin tentang rasa tadi ya mas, terutama bisnis YouTube lagi, itu tidak terlepas dari statistik angka. Saya itu pernah ikut, saya kan memang tertarik, alhamdulillah ini diajak pecah telur, tertarik tentang mempelajari tentang YouTube. Yeah. Bahkan mentornya waktu itu, dia menyarankan untuk enggak melihat statistik, karena itu nggak sehat buat kesehatan mental si kreator. Jadi dibilangin gitu karena dia sendiri ketika ngelihat itu jadi ada kesehatan mentalnya dia itu bahkan terganggu, entah itu depresinya atau anxiety-nya. Kalau Mas Agung yang udah lama itu juga ngalami fase itu nggak sih ketika ngelihat statistik angka-angka di YouTube itu mas? Tapi ketika Mas Surya tadi bilang itu agak ganggu terhadap mental, tak rasa-rasakan iya mas. Oh Mas Agung juga ya? Iya. Ketika kita semakin berpatokan pada statistik yang itu angka itu, contoh gini ya, itu akan bikin ngedrop gitu ya. Contoh misal hari ini tuh statistik view lah gitu ya, statistik dalam yang bisa teman-teman pahami atau kita yang mudah digambarkan adalah penonton. View ya, penonton ya. Waktu itu ketika misal hari ini kita berekspektasi ini bagus ini videonya. Ternyata ketika setelah kita upload biasa-biasa aja. Wah itu langsung bad mood mas. Oh ngaruh ke mood ya? Ngaruh banget. Itu sampai lama mas, sampai beberapa hari, enggak sampai 1 hari lah ya, 1 hari itu kayak habis itu kayak males aja bawaannya, wes males terus itu juga ngaruh. Jadi memang ke seorang YouTuber itu ya boleh dilihat tapi sekedarnya kayaknya menurutku mas. Nah, Mas Agung masih melihat itu enggak sih? Masih ngelihat statistik apa enggak sekarang ini? Masih ngelihat tapi enggak begitu seperti dulu. Kalau berarti secara emosi sudah enggak terganggu? Iya, itu setelah sih mas, emosi itu kalau menurut saya ya. Ada kepastian, jadi dulu itu rasa yang lebih dominan itu khawatir kalau pendapatannya berkurang, khawatir nggak bisa dapat bulan ini, atau khawatir nggak bisa kalau sudah ada karyawan, nggak bisa gaji karyawan, itu yang wah kok pendapatannya berkurang ya. Kan endingnya dari statistik itu adalah pendapatan ya. Iya. Entah itu penyebaran videonya, kemudian berlanjut berapa yang ngeklik, kemudian berapa yang ngelihat, endingnya kan pada pendapatan ya. Itu ya, ketika awal-awal tak rasa-rasain, ketika kita belum aman, dan ya mungkin kita ya mas ibaratnya itu, keyakinan kita masih goyah gitu ya. Nah itu masih sering galau. Solusinya adalah setelah kita beberapa bulan atau beberapa tahun, in the end kita bakal cukup gitu loh mas. Statistik berapapun, walaupun statistik per video atau statistik
per bulan itu nanti akan didatangkan rezeki dari jalan-jalan yang lain. Oke. Ya gitu yang saya amati. Jadi dari pengalaman itu akhirnya kita semakin nggak usah mempedulikan statistik terlalu anu lah. Yang penting juga nanti bakalan cukup kok. Oke, berarti awal bukan berarti harus ngindari statistik itu sepenuhnya, Ya. tapi lebih ke arah gimana strategi ngelola Hati kita. Ngelola hati. Dan itu kalau tadi kaitannya dengan pendapatan terkait was-was gitu Mas. Was-was, betul. Yang perlu dikelola itu sehingga tetap sehat-sehat aja meskipun nonton statistiknya. Iya. Tapi agak susah Mas. Iya sih, itu terus gimana kalau strateginya Mas Agung sendiri ketika ngelola itu gimana? Maksudnya tadi yang dikatakan Mas Surya ketika lihat statistik tanpa menghadirkan ada was-was, menghilangkan was-was itu agak butuh, bukan hal yang bisa dilakukan oleh pemula gitu ya. Jadi mau nggak mau itu fase-fase itu akan dia lalui ya? Dia laluin. Kalau gimana Mas? Sampai sehari itu saya bisa berkali-kali lihat analitik. Oke. Berapa menit lihat analitik, sampai segitunya. Waktu itu gitu. Ya, sampai gitu. Sebenarnya bagus juga untuk evaluasi. Kalau benar-benar hatinya bisa diajak kompromi. Kadang-kadang sampai cuek, bos. Nggak lihat aku. Lari Berarti gitu kalau misalnya bisa ngasih tips untuk teman-teman yang mau mulai atau baru mulai, itu mendingan di awal nggak usah lihat sama sekali selama masih terganggu. Kalau tipsnya Mas Agung gimana? Meskipun nanti fase-fase itu tetap harus dilalui ya. Ada yang bilang jangan sering-sering lihat gitu. Jangan sering-sering lihat ya. Mungkin sehari 2 kali atau juga nggak banyak berubah kok sehari itu. Sehari atau reviewnya jangan sering-sering lihat. Tapi saya itu nggak bisa waktu itu ya. Itu kalau yang, nah makanya kadang-kadang juga gini Mas Surya. Mas saya itu pengen dapat penghasilan dari YouTube. Rata-rata orang bermain YouTube atau bermain content creator itu pengen mendapatkan penghasilan. Iya. Wah ini yang agak susah. Itu malah susah Mas? Susah Mas. Kalau di YouTube ya. Susahnya gimana itu? Karena sudah pasti nanti bakalan putus di tengah jalan. Karena pendapatannya lama Mas. Dan kalau niatnya cari penghasilan biasanya itu kualitas dari videonya sendiri ya biasanya agak kurang ya. Jadi menurut saya, dulu Mas Surya juga pernah melihatkan video ke saya masih ingat chasing money, the quickest way to, apa itu Mas? Iya, malah intinya sih kalau bahasa Indonesianya cari cara uang. tercepat kehilangan uang adalah jadikan uang itu jadi tujuan. Itu berlaku banget di YouTuber. Oh gitu. Berlaku banget. Jadi ya boleh cari uang tapi kayaknya kok tujuannya, why-nya itu yang mesti dikuatin. Why-nya harus dikuatin. Harus benar-benar dicari why yang lebih dalam. Oke. Gitu. Nah ngomongin tapi menarik monetisasi ini menarik karena memang namanya bisnis kan perlu juga bahan bakarnya berupa keuntungan ya. Meskipun tujuan utama bisnis harus ada tujuan lain, nilai-nilai yang akan diraih bukan keuntungan semata. Kalau ngomongin monetisasinya pecah telur itu Mas, boleh di-share nggak revenue streamnya pecah telur ini dari mana aja? Ya alhamdulillah kalau pecah telur itu dapat revenue stream dari banyak cara ya Mas ya, dari banyak sektor dan itu juga dialami juga para YouTuber gitu ya. Terutama YouTuber yang ada di kota besar, pasti potensi pendapatannya lebih gede. Karena mereka dekat dengan sumber uang berputar ya. Iya betul. Dan seringkali bertemu dengan orang-orang yang membuka wawasan. Kalau di pecah telur sendiri, pertama ya dari YouTube sendiri ya, AdSense. AdSense-nya. Nah AdSense apalagi hari ini juga variatif ya, yang dari AdSense itu banyak ada juga dari membership, itu juga masuk AdSense. Jadi pecah telur juga ada membership. Membership itu adalah tayangan video eksklusif. Atau kalau masing-masing channel berbeda strategi. Kalau pecah telur itu adalah strateginya adalah kan berangkat dari yang dibutuhkan penonton Mas. Penonton di pecah telur ataupun di para penonton bisnis kadang-kadang mereka itu gak bisa mengaplikasikan atau was-was mau mengaplikasikan yang dia dapat dari tontonan itu ke dirinya sendiri. Kan banyak banget ya Mas, dia setiap menit itu, setiap jam melihat banyak tayangan. Yang ini strateginya A, ini strateginya B. Macam-macam. Ini mana yang saya terapkan untuk bisnis saya gitu ya. Makanya kayaknya orang
pada bingung Mas. Jadi kita pendekatannya adalah pendampingan bisnis. Di membership itu. Jadi pendampingan bisnis, mereka setelah join grup, setelah membership mereka juga dimasukkan ke grup dan itu sesuai level. Sekarang ada 6 level. Nah, rencananya ya, saat ini masih ada 3. Ada memulai bisnis, ada blueprint bisnis. Blueprint ini tentang belajar tentang pola bisnis, bagaimana sistem awal-awal. Itu di blueprint bisnis. Kemudian yang level 3 adalah brand dan marketing. Tentang nanti brand. Yang keempat tentang finance dan juga operation. Kemudian yang kelima tentang scale up bisnis, yang keenam tentang growth dan legacy. Tapi sekarang masih ada 3. Ini udah bisa diakses ya Mas? Bisa diakses, teman-teman yang mau akses sangat bisa. Dan ini level, ini berarti ada 3 jenis membership yang aktif? Ya, betul. Yang pertama sampai ketiga ini beda harga berarti ya? Beda. Yang pertama memang murah ya, 20.000, 19.000 sekian gitu. Untuk level 1? Ya. Yang 2 50.000. Itu bayarnya bulanan ya. Teman-teman juga tidak harus langganan terus. Bisa sebulan aja, nanti kan join di grup, teman-teman bisa komunikasi di situ terus. Walaupun nggak bisa lihat materi, tapi masih bisa tanya jawab di grup. Yang ketiga itu 140-an kalau nggak salah ya. Itu tentang yang brand dan marketing. Dan saya ngelihatnya ini jangka panjang Mas Surya. Jangka panjangnya kenapa? Karena saya yakin optimis pecah telur umurnya panjang. Dan kita ngumpulin materinya memang lambat. Jadi sebulan mungkin kita nambah 2 materi tentang brand dan marketing. Kita menghadirkan guru. Yang blueprint bisnis juga gitu. Atau review buku. Atau juga yang starting bisnis kita juga review buku atau menghadirkan guru yang relate dengan ini. Bidangnya apa. Dan saya yakin beberapa tahun ke depan ini bakalan istimewa begitu. Walaupun sekarang sudah ada alhamdulillah. Membernya sudah hampir 400 orang dan itu juga menambah income kita. Teman-teman kalau YouTuber juga sangat bagus itu diaktifkan teman-teman YouTuber, terutama YouTuber ya. Kalau sebenarnya di TikTok juga ada membership, cuma saya kurang begitu dapat cerita-cerita yang bagus dari TikTok ataupun di Instagram juga ada membership berlangganan juga ada. Cuma kalau di YouTube itu bisa ada playlist Mas. Dan itu materi kita kumpulkan di playlist. Jadi sistematis. Jadi teman-teman nanti coba lihat di playlistnya Pecah Telur, di situ akan ada materi-materi yang kita kelompok-kelompokkan. Tadi bicara pendapatan ya Mas. Jadi AdSense sama membership. Shopping. Shopping juga mulai ada. Jadi kita tinggal tag-tag ke Shopee, nanti ada pembelian. Itu kategorinya AdSense lah, pendapatan. Masuk AdSense Mas. Masuk AdSense nanti cairnya bulanan. Di luar AdSense ada, kalau kita ada liputan undangan, ya alhamdulillah banyak juga orang-orang baik yang mengundang kita untuk meliput usahanya atau mengabadikan perjuangan dia di sebuah kota. Memang karena operasional kita mahal Mas Surya, jadi kita itu subsidi sulang. Jadi dari situ, kayak kemarin kita dari Makassar, insya Allah juga mau ke Lampung, keluar Jawa, dan beberapa kota yang lain alhamdulillah sudah aware untuk liputan. Jadi dan itu tetap kisahnya juga tetap inspiratif. Kita saring. Nah itu menarik Mas. Kriteria-kriterianya narasumber Pecah Telur itu apa sih? Apa aja mungkin bisa di-share untuk seleksinya tadi? Ya, pertama harus dia good story ya. Dan setiap orang pasti punya good story kalau kita bisa ulik. Dan tidak ada kisah yang tidak baik. Karena kisah itu kalau dia sudah mencapai titik tertentu pasti ada banyak yang bisa digali gitu ya. Pasti good story ya. Dan itu nanti teman-teman kalau merasa ceritanya belum baik, itu mungkin menurut perspektif teman-teman. Nanti kalau kita kulik, kalau kita benar-benar selami, wah menarik gitu. Ada. Mesti ada aja. Pasti ya, ada. Menariknya. Nah dia punya story tadi, good produk. Dia produknya itu bukan produk yang mungkin kalau haram atau yang tidak baik lah. Nah gitu ya. Good story, good produk atau good people-nya atau orangnya baik gitu ya. Baik itu ya tidak kena kasus
pidana, pidana, kriminal, nah, gitu kriminal, ya. narkoba dan sebagainya. Oke. Yang ketiga, salah satu kalau kita yang nyari sendiri, ya itu cari yang pinter untuk bisa ngomong di depan kamera. Komunikasinya. Komunikasi. Kalau yang pengen kolaborasi atau liputan hubunginya kemana sih Mas sebenarnya kalau Pecah Telur itu? Ada di deskripsi selalu ada nomor yang liputan undangan ke nomor ini gitu. Itu bisa lah yang hubungi gitu ya. DM Instagram boleh, gitu DM bisa Instagram juga ya? boleh. Soalnya, Dan itu juga banyak orang yang tanya narasumber ke situ Mas. Jadi silakan tanya tentang narasumber ke situ. Tapi itu bukan nomor narasumber, kadang-kadang ditanya teknis. Nah narasumber itu nomornya ada sendiri, kita cantumin juga nomor narasumber, kemudian liputan nomornya Pecah Telur dan sebagainya. Nah kalau masalah kriteria tadi kan Mas dan hubungannya sama idealisme, ada nggak sih sudah diliput itu akhirnya ditolak, nggak ditayangin, itu juga pernah kejadian gitu ya? Pernah, banyak ya Mas, ada beberapa nggak banyak ya. Jadi kalau kita menemukan ada yang janggal pasti nggak kita angkat. Kadang-kadang ada cerita itu yang ceritanya terlalu melebih-lebihkan dan sampai ke ranah bohong ya. Itu kalau kita temuan ya udah kita nggak kita angkat. Berarti itu sudah didatangi, udah datengin ya. Terus nggak jadi tampil. Ya. Oh itu juga pernah. Ada. Soalnya, nah masih kaitannya sama idealisme tadi Mas. Kan tadi oportunis, idealis. Apakah idealis ini udah ending? Atau ada tujuan di atas idealisme? Paham. Ya jadi kalau kaitannya idealis itu yang kaitannya mungkin maksudnya Mas Surya adalah kaitannya dengan anu sih Mas. Idealis yang saya dulu suka mementingkan diri sendiri gitu ya, tidak mementingkan. Kalau sekarang idealis itu identiknya kan gitu idealis. Ya, apa namanya oportunis ya, oportunis idealis. Jadi idealis itu adalah kalau yang mungkin kita bahas di sini tadi adalah bagaimana kita itu untung bareng-bareng ya, untung bareng-bareng, nggak cari untung sendiri. Itu dalam ranah tim ya. Kalau dalam ranah video ya yang harus bagus, yang harus sesuai dengan idealis kita, tidak menyimpang dari apa yang kita yakini, yang kita anggap benar. Kalau dalam kaitannya dengan tim, itu idealis itu kita harus untung bareng menurut saya gitu Mas. Jadi saya sering dapat masukan dari narasumber, seberapa narasumber itu sangat mementingkan karyawannya misal, dia itu pengen berbagi kemanfaatan, pengen berbagi berkah kepada semua orang. Itu menampar Mas, menampar saya, kok saya kadang-kadang mementingkan diri sendiri ya, itu yang walaupun juga sebenarnya kalau kita ikut sahabat Nabi, itu banyak juga yang lebih dari itu, bahkan sahabat Nabi itu levelnya itu malah mementingkan orang lain gitu ya. Atau dalam bahasa Islamnya itu adalah itsar gitu ya. Istilahnya itsar. Itsar. Bacanya apa ya? Itsar ya bener ya. Jadi contoh ini ya, ada sahabat Nabi, maksudnya pasti sering dengar ini yang ketika di Madinah ada sedekah kepala kambing. Ada jadi sahabat A gitu, saya nggak hafal nama sahabatnya. Dia itu sedekah kepala kambing kepada saudaranya. Saya dapat hadiah nih, kepala kambing dari sahabat saya. Dia berpikir mungkin tetangga saya belum makan. Oh gitu. Disedekahkan lagi ke tetangganya. Oh. Dia mikir ketika dia dikasih kepala kambing, dia mikir lagi mungkin tetangga saya kayaknya belum makan nih. Dikasih lagi. Sampai akhirnya muter ke pembeli yang pertama. Ngasih yang pemberi pertama tadi. Pemberi pertama. Itu kan sikap yang sangat mulia dari sahabat Nabi Muhammad SAW kan. Itu yang luar biasa, lebih dari idealis menurut saya itu ya. Bukan hanya keuntungan, bukan hanya kita mementingkan kepentingan bersama, apalagi ketika kita menguruk keuntungan sendiri itu sudah jauh dari itu ya. Malah mementingkan orang lain daripada kita sendiri. Terlebih juga ada sebuah kisah juga di perang apa ya, saya lupa nama perangnya ya. Nama perangnya dan itu adalah kondisi kritis di mana umat Islam kalah perang waktu itu. Dan ada seorang sahabat seorang yang mencari sahabatnya. Wah, sahabat saya mana? Kemudian dia mendapati sahabatnya sangat terluka parah. Sangat
menjelang sakaratul maut itu dia minta air ya. Dikasihlah air, dibawakan cairan, dikasih air. Nah ketika dia mau minum air, sahabat yang sudah mau sakaratul maut itu mendengar rintihan dari orang lain yang merintih kehausan. Ditunjuk ke sana. Ditunjuk. Wah, ini kemungkinan sahabat yang itu lebih mementingkan membutuhkan. Sampai itu ketiga kali atau keberapa kali. Sampai orang ini meninggal, yang terakhir ini meninggal. Dia kembali lagi, orang pertama udah meninggal. Akhirnya meninggal semua. Jadi kayak gitu ya. Jadi kok sahabat kita itu kayak lebih sangat mementingkan orang lain daripada kita sendiri. Itu yang poinnya di situ, poinnya intinya gitu. Jadi ya kita masih belajar. Teman-teman juga terima kasih follower, subscriber Pecah Telur yang mendampingi kita sampai sejauh ini. Kita masih belajar, ya terus didampingi kita, terus mengingatkan kita. Mas Surya juga terima kasih selalu. Sama-sama Mas, dengan senang hati. Nah itulah. Nah ini terakhir nih Mas, kalau boleh ngasih satu kalimat nasihat yang menurut Mas Agung berkesan buat diri Mas Agung yang mau disampaikan ke teman-teman, apa nih Mas kira-kira? Ya, karena momen Ramadan ya Mas, ini juga memang value yang saya terapkan juga Mas. Dulu itu saya sering, selain juga tadi statistik yang bikin kita mental health, kadang-kadang faktor eksternal yang bikin kita mentalnya kurang baik adalah kita selalu berkompetisi. Atau kita melihat, jadi kompetisi itu nanti gini contohnya. Saya itu dulu ketika di Pecah Telur gitu, awal-awal begitu, selalu melihat channel-channel serupa. Oke. Ya. Ini lebih bagus nggak view-nya dari saya? Kalau kita melihat dia view-nya lebih bagus, kita agak sedikit kecewa lah, persaingan. Kok dia lebih bagus ya? Kalau dia lebih jelek kita senang. Oh gitu. Wah, berarti saya sudah lebih menonjol nih, sudah lebih unggul nih. Dan ternyata yang seperti saya banyak Mas. Seperti saya banyak, terutama juga di bisa apapun. Betul. Ketika melihat dagangan temannya itu lebih laku, pasti dia akan iri. Yeah. Kalau bahasa saya itu hasad Mas. Hasad. Jadi dan ternyata hasad ini adalah pintu gerbang penyakit hati. Oh gitu. Pintu gerbang penyakit hati yang akan memunculkan penyakit hati yang lain. Pintu gerbangnya adalah hasad. Hasad ini atau hasud. Hasud itu tidak suka melihat orang lain mendapat nikmat. Kenapa nikmat itu tidak dikasihkan kepada saya? Saya yang lebih berhak mendapatkan nikmat itu daripada. Dan itu kan kalau orang berkompetisi kan seperti itu. Yeah. Kalau dia menang dia merasa unggul, akhirnya dia jatuh ke ujub atau bahkan ke sombong. Kalau dia kalah dia akan kecewa. Kenapa nikmatnya di dia tidak ke saya? Dan itu juga bahaya Mas. Jadi hasad itu adalah memakan kebaikan seperti memakannya api memakan kayu bakar yang kering gitu loh. Itu hadis atau apa ya dulu ya? Intinya itu. Waktu itu saya value yang saya dapatkan dari guru ngaji itu seperti itu Mas. Dan itu wah ini kan saya ya. Dan hasad ini adalah sesama level biasanya. YouTuber sama YouTuber, biasanya ustadz sama ustadz. Bisnis A dengan pebisnis A. Jadi sesama yang levelnya sama. Dan ini ya kita harus waspada dan kita harus, itu yang kemudian ya deh. Kita ya udah alhamdulillah harus memandang ke dalam, terus belajar meningkatkan diri. Iya, itu memang semua orang rentan. Rentan, betul. Beresiko terpapar sama itu. Jadi makasih Mas Agung buat pengingatnya ini tadi tentang supaya selalu waspada terhadap hasad. Semoga Pecah Telur ini semakin menginspirasi, semoga Pecah Telur semakin membawa berkah untuk baik tim Pecah Telur sendiri maupun orang-orang lain yang terlibat di dalamnya, termasuk teman-teman penonton, subscriber, viewer dari Pecah Telur. Makasih banyak sudah nonton Goyang kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Canggung aja. Kagok gak aku nih YouTube.